1051902777 kelas 3I Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hukum, yaitu Pak Z. Haryanto. Bicara tentang hukum, di dalam kehidupan sehari-hari nyaris itu kita berkaitan dengan hukum, mulai dari bangun sampai tidur. Pengetahuan tentang hukum ini penting untuk kita beritahukan kepada khalayak ramai ataupun publik. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu hukum dan apa manfaat mempelajari hukum, beserta contoh-contohnya. Hukum merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan mempunyai sanksi di dalamnya. Pengertian hukum sendiri merupakan abstraksi yang konkret. Dengan dirumuskan konsep hukum, maka perumusan di dalam ruang lingkupnya menjadi jelas dan tegas. Pengertian hukum sendiri merupakan pengertian ilmiah. Jika diambil dari pengertian kehidupan sehari-hari, maka itu misalnya seperti peraturan perundang-undang dan keputusan hakim. Maka pengertian tersebut akan memperoleh batasan yang tegas. Adapun manfaat mempelajari hukum bagi mahasiswa, yang pertama dapat menambah pengetahuan tentang perundang-undang dan terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan kewirausahaan. Yang kedua, menambah wawasan hukum mahasiswa. Yang ketiga, menghindari pembodohan atau penipuan yang dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan tersebut. Yang keempat itu agar mahasiswa tidak buta akan hukum hingga mengurangi risiko melanggar peraturan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Nah, berbicara tentang hukum pidana dan hukum perdata. Apa sih hukum pidana? Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang diterapkan di suatu negara dengan mengadakan dasar-dasar dan pengatur ketentuan tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dan di dalamnya terdapat ancaman pidana bagi yang melakukannya. Nah, hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan orang lain yang biasanya ini menitik beratkan kepada perseorangan. Adapun contoh hukum tertulis seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Kendaraan Jalan. Hal itu diatur di dalam Undang-Undang Pasal 8 Ayat 2 Perda DKI Nomor 5 2014 yang mengatur tentang setiap pengendara wajib mematuhi peraturan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tertulis di dalam undang-undang. Contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum ini meliputi peraturan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan tetapi hukum ini ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan ini memiliki kekuatan hukum. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.